Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang terdiri dari Hanif Reza Mahendra, Doni Putra Haryuda, dan Muhammad Ega Rasendria akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar pelayanan yang ada di Universitas Jember. Standar pelayanan yang kami ambil di sini adalah layanan surat keterangan aktif kuliah secara online di Fakultas Hukum. Nah, ini ada standar operasional prosedur dari surat keterangan aktif kuliah secara online. Di sini termuat dasar hukumnya, keterkaitan, keterangan, kemudian kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan yang menunjang, serta pencatatan dan pendataan. Nah, komponen standar pelayanan yang muncul dalam layanan surat keterangan aktif mahasiswa secara online sesuai dengan Permen PAN RB nomor 15 tahun 2014 berdasarkan hasil identifikasi kami. Di sini diantaranya ada komponen standar persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik secara teknis maupun administratif. Nah, di sini syarat pengajuan surat keterangan mahasiswa, keterangan aktif kuliah secara online yang telah ditetapkan oleh bagian mahasiswa. Di sini ada mengisi form pengajuan, kemudian kartu tanda mahasiswa, dan status mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan lampiran KRS dan lembar hasil studi terbaru yang telah ditandatangani oleh DPA. Komponen pelayanan berikutnya yaitu ada prosedur. Di sini prosedur adalah tata cara yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. Nah, di sini ada dokumen prosedur surat keterangan aktif kuliah secara online. Di sini tahapan-tahapannya mulai dari yang pertama, mahasiswa mengisi form pengajuan surat keterangan aktif kuliah melalui sister di menu silat hukum. Kemudian operator MAWA memverifikasi pengajuan surat keterangan aktif kuliah melalui sister dan menyetujui permohonan dengan memberikan nomor surat. Kemudian wakil dekan 3 memvalidasi dan persetujuan pengajuan surat keterangan aktif kuliah melalui sister, kemudian menyetujui dengan signatur QR code. Dan pada tahapan terakhir, mahasiswa tinggal mengunduh surat keterangan aktif kuliah. Selain itu, dalam prosedur ini juga telah ditetapkan standar waktu pada setiap tahapannya. Nah, komponen standar selanjutnya ada jangka waktu pelayanan. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi, pada slide sebelumnya dalam SOP layanan surat keterangan aktif kuliah secara online, tiap tahapan dalam prosedur sudah ada standar jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah biaya atau tarif. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dalam pelayanan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum tidak dikenakan biaya dan termasuk dalam pelayanan surat keterangan aktif kuliah. Yang selanjutnya adalah produk layanan. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyedia barang jasa dan atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Produk pelayanan yang diterima oleh mahasiswa dalam layanan surat keterangan aktif kuliah secara online adalah surat keterangan aktif kuliah dalam bentuk dokumen atau soft file. Yang selanjutnya adalah penanganan pengaduan saran dan masukan apresiasi. Dalam pelayanan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum, ada sarana bagi mahasiswa untuk memberikan masukan dan kepuasan mahasiswa dalam menerima layanan secara online
melalui kolom dan form survei kepuasan pengguna layanan yang sudah disediakan di website Fakultas Hukum. Dalam pelayanan ini ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama dasar hukumnya ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua yaitu Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 840/UN25/KM/2019 tentang pedoman pengelolaan kegiatan. Dan terakhir yaitu kemahasiswaan Universitas Jember. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu ada sarana prasarana atau fasilitas. Yang terdiri yaitu adalah yang pertama yaitu ada alat tulis kantor, kedua ada komputer atau printer, dan yang ketiga ada jaringan internet. Untuk selanjutnya ada kompetensi pelaksana. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi standar pelayanan. Yang kedua, memahami alur dan proses pelayanan surat keterangan aktif kuliah. Yang ketiga, yaitu memahami sistem lembaga atau sister dan silat hukum. Untuk selanjutnya, jumlah pelaksana, yaitu terdiri dari yang pertama ada operator MAWA, yang kedua ada wakil dekan 3. Terus untuk selanjutnya, evaluasi kinerja pelaksana, yaitu melalui survei kepuasan yang ada di sister, bagian kuesioner dapat menjadi bahan bagi Fakultas Hukum untuk mengevaluasi kinerja pihak akademik dan kemahasiswaan, sehingga menjadi tolak ukur kinerja pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Oke. Itu saja dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.